Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya sahabat semangat belajar? Di video kali ini, sebagai video penutupan di tahun 2020, saya ingin berbagi dengan teman-teman bagaimana caranya untuk mensubmit artikel kita ke sebuah jurnal, yang mana jurnalnya adalah dengan sistem OJS 2. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama kita buka dulu Google Chrome. Jadi di sini saya akan mendaftar di sebuah jurnal yang namanya adalah jurnal ini adalah jurnal gizi kerja dan produktivitas. Jadi jurnal ini adalah jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Jadi sahabat semangat belajar juga bisa mensubmit artikelnya yang sesuai dengan fokus dan skop dari jurnal ini. Nah, fokus dan skop dari jurnal ini adalah occupational nutrition, jadi gizi kerja, namun tetap juga bisa menerima artikel-artikel yang terkait dengan clinical nutrition and dietetic, community nutrition, management of food service, sport nutrition, nutrition and productivity, education and promotion of health and nutrition. Jadi teman-teman dapat mensubmit artikelnya di jurnal ini. Jurnal ini juga sudah ber-ISSN dan saat ini sedang menerima artikel untuk dipublikasikan pada bulan Maret dan September tahun 2021. Oke, nah sekarang kita akan melakukan dulu registrasi. Nah teman-teman, kalau belum punya akun di jurnal ini, klik dulu registrasi. Nah, di sini kita akan melakukan registrasi untuk bisa melakukan submit. Silakan teman-teman, misalnya di sini saya coba dengan nama saya ya. Oke, diisi dengan lengkap semua informasi yang diminta dari tabel yang ada di pendaftaran ini ya. Di sini di afiliasi dimasukkan universitasnya dari mana. Oke, dan di sini memang yang diperlukan adalah kita harus mengisi bagian yang diberikan tanda bintang ya. Nah, di sini saya daftarkan dengan email saya. Nah, untuk informasi yang lainnya mungkin nanti bisa diisi setelah teman-teman mempunyai akunnya, gitu ya. Oke, nah working group-nya apa, working language-nya apa misalnya. Nah, kita akan register sebagai apa, reader, author, diisi saja semuanya. Kalau misalnya kita tertarik untuk menjadi reviewer, boleh dimasukkan misalnya di sini occupational nutrition. Oke, sebagai contoh ya. Nah, setelah teman-teman mengisi semua form yang ada di form registrasi ini, utamanya adalah yang bagian bintang-bintang ya harus diisi. Nah, silahkan setelah diisi semuanya diklik register. Ya, register.
Oke, nah sekarang kita sudah mempunyai, kita tinggal save ya. Oke, di bagian ini kita sudah masuk ke bagian halaman user ya, user home. Jadi ini sudah menjadi milik kita, di mana di sini ada kita, karena tadi kita daftarnya sebagai reader, author, dan reviewer, maka kita mempunyai dua role, yaitu role-nya itu sebagai author dan sebagai reviewer. Dan di sini saya sudah login sebagai Muklidah Hanun @hanun88. Muklidah _ Hanun 88 ya. Maaf. Jadi, nah ketika kita sudah punya akun seperti ini, kita sudah bisa melakukan submission ya. Nah caranya adalah klik New Submission. Oke. Nah, sebelum mensubmit, pastikan teman-teman sudah membuka file jurnal yang akan disubmit ya. Jadi nanti untuk memudahkan mengcopy informasi yang dibutuhkan ketika submission. Nah, biasanya untuk submission ini silahkan nanti ini dibaca beberapa hal yang memang harus diperhatikan. Ada submission checklist, boleh teman-teman di checklist ya. Oke, nah setelah checklist nanti dibaca juga copyright dari notice. Jadi dalam hal ini adalah copyright dari publikasi ini adalah milik jurnal JGKP ya. Jadi nanti akan ada pernyataan untuk mentransfer copyright dari penulis kepada jurnal. Nah, oke, kita klik saja ini, bagian ini. Mungkin kalau perlu ada pengantar kepada editor bisa ditambahkan di sini. Ini optional aja. Langsung diklik save and continue. Oke, nah di bagian ini, di awal ini kita sudah diminta untuk mensubmit file yang akan kita submit ya. Jadi tinggal klik choose file. Oke, nah file yang akan saya upload adalah jurnal yang ini, yaitu kajian implementasi kebijakan Kemdikbud. Oke, diklik dan jangan lupa diklik upload ya, karena kalau tidak kita klik upload dia tidak akan terupload gitu ya. Jadi, nah setelah kita submit akan muncul seperti ini, nama file, original file name gitu ya, kemudian size-nya berapa, kemudian tanggal uploadnya ya. Oke, tinggal save and continue. Nah, di sini akan diminta kita untuk mengisi informasi-informasi yang terkait dengan author dan naskahnya ya. Jadi di sini sudah terisi dengan lengkap terkait informasinya. Oke, mungkin kalau misalnya ada author lain bisa add author. Kalau misalnya artikel kita itu terdiri dari beberapa penulis, jadi tinggal add author, diisi lagi informasi yang terkait yang tadi. Nah, di sini kita akan isi judul. Ini saya copy paste saja. Oke, di sini judul. Kemudian abstrak. Dan teman-teman untuk memastikan bahwa artikel kita itu prosesnya lebih cepat, pastikan kalau teman-teman itu sudah menulis artikel itu sesuai dengan format yang ditetapkan dari si jurnal ya. Jangan sampai nanti kita hanya langsung isi tapi ternyata tidak sesuai dengan format dari jurnal tersebut. Nah, ini adalah yang harus diisi. Yang wajib diisi adalah yang bintang-bintang, yang bawahnya tidak wajib diisi. Tapi misalnya kalau teman-teman ingin mengisi juga yang bagian reference, bisa kita kopikan daftar pustaka. Oke, kita paste ke sini. Oke, nah ini sudah, teman-teman pastikan dulu juga bahwa bagian yang berbintang itu sudah diisi.
Nah, kemudian langsung save and continue. Nah, di bagian ini ditanya ketika misalnya ada supplementary file atau ada file-file yang mungkin mau ditambahkan lagi, boleh ditambahkan di sini. Misalnya bagian lampiran dan seterusnya gitu ya, yang mungkin ingin disampaikan oleh si penulis. Nah, setelah itu ketika di upload, ketika kita menambahkan, jangan lupa selalu tekan upload ya, karena memang kalau tidak ditekan nanti filenya tidak akan tersimpan. Nah, karena ini saya tidak ada, langsung saya save and continue. Oke, nah di sini filenya dia summary. Jadi ini adalah konfirmasi kita akan mensubmit artikel kita di jurnal Gizi Kerja dan Produktivitas. Dan di sini disampaikan original file name-nya adalah ini, kemudian submission file, filenya dan tanggal uploadnya tanggal berapa. Nah, setelah selesai seperti ini, jangan lupa teman-teman mengklik finish submission ya, karena beberapa kejadian tidak mengklik finish submission, jadi submitnya itu tidak selesai dan artikelnya tidak masuk ke meja editor gitu ya. Nah, sekarang kita klik finish submission. Nah, setelah kita klik finish submission, maka akan muncul seperti ini bahwa submission kita complete dan ada ucapan terima kasih karena kita telah submit artikel kita di Jurnal Gizi Kerja dan Produktivitas. Nah, untuk melihatnya aktif submission, kita cek saja di bagian halaman depan. Nah, di sini status artikel kita waiting assessment, jadi sedang menunggu untuk ditugaskan oleh editor. Nah, jika nanti teman-teman mensubmit, silahkan dipantau. Jadi di sini akan terlihat statusnya. Nanti ada beberapa jenis status, misalnya awaiting assessment, artinya memang sedang berada di meja editor dan editor akan menentukan naskah ini sesuai atau tidak dengan fokus and scope. Ketika editor menyatakan dia sesuai dengan fokus and scope, maka dia akan menugaskan seorang reviewer untuk mereview naskah kita. Nah, ketika naskah kita sudah masuk ke meja reviewer, maka status di sini akan berubah menjadi in review gitu ya, in review gitu ya. Jadi statusnya berubah in review. Nah, silakan dicek nanti misalnya ada juga setelah itu si reviewer mengembalikan ke editor dengan beberapa revisi, maka status di sini akan berubah juga in review revision required gitu ya, required. Jadi dibutuhkan revisi, silakan mensubmit revisi dan seterusnya. Jadi kita akan dapat memantau kondisi artikel kita di jurnal ini melalui statusnya. Ya, ini kan dia statusnya waiting segment. Nah, ini summary-nya. Jadi ketika nanti naskah kita sedang review, maka statusnya akan di sini kita lihat. Nah, kalau misalnya sudah masuk meja editing, berarti naskah kita itu biasanya kalau sudah masuk editing berarti sudah diterima untuk dipublikasi dan dia sedang diedit untuk bisa sesuai dengan publikasi dari Jurnal Gizi Kerja dan Produktivitas. Nah, demikian tutorial dari mendaftar di Jurnal OJS. Jadi cara daftarnya sangat gampang, yang penting teman-teman punya email, kemudian daftar, dan cara submissionnya juga cukup cepat dan mudah. Jadi teman-teman bisa langsung submit di jurnal ini, yaitu Jurnal Gizi Kerja dan Produktivitas, yang insya Allah akan publish naskah edisi berikutnya, yaitu volume 2 nomor 1 dan nomor 2, yaitu pada bulan Maret dan September tahun 2021. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan share sebaik-banyaknya kepada teman-teman lainnya agar semakin banyak dari sahabat semangat belajar yang dapat mendapatkan manfaat dari video ini.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.